Ada beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ini insya Allah akan menjadi motivasi bagi kita yang belum berangkat haji, yang belum berangkat umroh, dengan amalan yang disampaikan oleh Rasulullah di sini. Sekalipun kita belum pernah berangkat ke tanah suci, insya Allah pahalanya sama seperti halnya orang yang pernah berangkat haji ke tanah suci. Yang pertama kata Rasulullah, amalan apa saja yang kemudian mempunyai nilai yang sama atau ganjaran yang sama dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Yang pertama, menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu itu apa? Ya ini majelis ilmu. Menghadiri majelis taklim, nilainya sama seperti halnya orang-orang yang berangkat haji. Bagaimana bunyi hadisnya? Ini disampaikan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mendengarkan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kemudian hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, jilid 8 halaman 94. Apa kata Rasulullah? Man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, yang ia berangkat ke masjid tidak ada keinginan lain kecuali untuk belajar kebaikan. Nah ini ibu-ibu lagi belajar apa ini? Kebaikan bukan ini? Kebaikan. Au yu'allimahu, atau mempunyai niatan untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya adalah pahala sama seperti halnya orang yang menunaikan ibadah haji, bahkan secara sempurna. Jadi ibu-ibu walaupun tahun ini tidak berangkat ke tanah suci, dengan ibu-ibu berangkat ke Al-Huda, dengarkan majelis taklim, dengarkan kajian-kajian Islam, maka insya Allah ibu-ibu mendapatkan pahala seperti halnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa lagi yang kemudian nilainya sama seperti halnya orang yang menunaikan ibadah haji? Di sini dijelaskan oleh Rasulullah, yakni melaksanakan sholat syuruk. Sholat apa Bapak Ibu? Sholat syuruk. Sholat syuruk itu apa? Sholat syuruk itu sholat yang dilakukan oleh seseorang yang ia berangkat sholat subuh ke masjid, selesai sholat subuh di masjid berjamaah, ia tidak langsung pulang ketika selesai sholat subuh. Ia tetap berdiam diri di masjid, ia zikir, ia tadarus Al-Quran, hingga kemudian masuk waktu syuruk dan kemudian ia sholat 2 rakaat. Ini namanya istilah sholat syuruk. Ustadz, bagaimana dengan kita ini yang perempuan yang sholat subuhnya enggak di masjid? Bisakah kita melakukan sholat syuruk? Bisa. Di mana? Di rumah. Syaratnya apa? Syaratnya ibu-ibu belum beranjak dari sajadah. Jadi selesai sholat subuh tetap di sajadah. Tadarus Al-Quran, zikir, baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Masuk waktu syuruk, langsung kemudian sholat 2 rakaat. Tapi kalau misalnya sudah beranjak dari sajadah gimana Pak Ustadz? Sudah bukan termasuk sholat syuruk lagi. Ya, diem. Tapi kayaknya ibu-ibu pagi-pagi susah Bu ya kayak gitu ya. Selesai sholat, cuci piring, bangunin anak, bikin sarapan, beli sarapan, bikin wedang buat suami. Gimana dong Pak Ustadz? Insya Allah pahalanya pun sama. Allahumma amin ya rabbal. Itu tadi yang penting, ada niatan untuk melakukannya, ada niatan untuk coba untuk menunaikannya. Dan adapun kemudian ketika kita melakukannya tapi kemudian suami bilang, "Mah, beliin sarapan dong." Kira-kira kita ngikutin permintaan suami atau nanti dulu Pak, lagi mau sholat syuruk? Taat sama suami. Karena taat sama suami ini jaminannya surga. Awas, hati-hati. Jangan sampai selesai pengajian dari sini pagi-pagi mau ngamalin sholat syuruk, suami mau bikinin wedang teh manis. "Ma, teh manisnya mana?" "Nanti dulu Bapak, Mama mau sholat syuruk dulu." Nggak bisa. Ya, berarti apa? Berarti kita tidak taat kepada suami. Taat suami hukumnya apa?
Taat suami hukumnya apa? Wajib. Sholat suruh hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai kita menggadaikan yang wajib demi mengejar sesuatu yang sunnah. Kira-kira sampai di sini paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Salat suruh pahalanya sama seperti halnya orang yang haji, orang yang umroh. Bagaimana hadisnya? Ini dari Anas bin Malik. Disampaikan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh fi jama'at, dengan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian selesai sholat subuh ia tetap duduk berzikir kepada Allah, istighfar, baca sholawat atau tadarus Al-Quran, tidak keluar dari masjid, atau kalau ibu-ibu di rumah tidak beranjak dari sajadah, hatta tatlu asyam, sehingga kemudian munculnya matahari sedikit, thumma shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'adna hajjatin wa umratin, maka baginya pahalanya sama seperti halnya orang yang haji dan umroh. Bahkan Rasulullah menyampaikan 3 kali, tamatin, sempurna. Ini sholat syuruk. Makanya barangkali ada yang belum tahu apa itu sholat syuruk. Biasanya kalau misalnya di masjid di Cirebon ada jam waktu syuruk, ada. Kalau tidak salah jam 6:15 masuk waktu syuruk. Ya, kalau di sini nggak tahu ada atau tidak pengaturannya. Kalau di Cirebon termasuk juga di Masjid Raya itu, kalau misalnya masuk waktu syuruk ada tulisannya masuk waktu syuruk, bunyi titit. Nggak ada ya? Oh ada ya? Insyaallah. Ikhwafillah. Yang ketiga, amalan yang pahalanya sama seperti halnya orang yang menunaikan ibadah haji. Apa kata Rasulullah? Yakni umroh di bulan Ramadan, umroh di bulan puasa. Bagaimana hadisnya? Di sini jelaskan oleh Rasulullah, fa inna umratan fi Ramadan taqti hajjatan ma'i. Maka sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu sama halnya seperti seseorang melaksanakan ibadah haji denganku, kata Rasulullah. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama seperti seseorang haji dengan Rasulullah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1863. Ustaz, bagaimana caranya umroh? Bagaimana agar kemudian kita bisa berangkat ke sana? Boleh, nanti barangkali ada ibu-ibu mau umroh, ikut sama travel umroh saya, ya. Namanya KBIH Al-Hidayah. Ustaz promosi ya. Ya kapan lagi kan promosi? Nanti bisa berangkat bersama, insya Allah. KBIH Al-Hidayah kantornya ada di depan Rumah Sakit Gunung Jati, ya. Itu kantornya menetap di situ, insya Allah amanah.